A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailihi fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan banyak rangkaian amalia yang kita lakukan. Di samping bulan suci Ramadan disebut dengan syahrus syam, bulan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ternyata bulan suci Ramadan juga dijadikan sebagai syahrus sedekah, bulan untuk berimpak, bulan untuk bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat, bersedekah itu tidak harus selalu dengan uang. Bersedekah itu tidak harus selalu dengan harta. Tetapi siapapun yang melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka itu bisa menjadi sedekah. Jangankan tindakan dan perbuatan, ucapan itu juga bisa menjadi sedekah. Bahkan yang paling minim kata Rasul, senyum itu juga adalah merupakan sedekah. Nah, cuma memang kualitas untuk bersedekah. Kenapa? Bahwa ternyata kita mau mendapatkan kenikmatan hidup di alam jagat raya ini, terutama di alam akhir. Maka kuncinya adalah yumfikuna fis-sarra wad-dharra, melapangkan sesuatu untuk kita berikan dan kita abdikan kepada masyarakat. Yumfikuna fis, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lalu apa yang kita harus sedekahkan? Pernah Rasulullah didatangi oleh seorang orang tua. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, ternyata sedekah itu adalah untuk memperpanjang hidup. Sedekah itu akan mengangkat derajat, dan sedekah itu adalah melapangkan jalan ke surga. Tetapi saya, ya Rasul, apa daya tangan tak sampai. Saya tidak punya kemampuan untuk bersedekah dan berinfak. Lalu kata Rasul, kenapa? Saya orang miskin. Lalu Rasul mengatakan, kamu bersedekah itu tidak harus dengan uang. Karena dikatakan, siapa yang punya mal falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Wa man allam fayatasaddaq bil ilmi. Siapa yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya. Wa man quwa falyatasaddaq biquwa. Siapa yang cuma sekedar tenaga, dia bersedekah dengan tenaganya. Maka orang tua itu mengatakan, ya Rasul, saya orang yang paling miskin. Saya termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Kemudian saya termasuk orang yang sudah lemah karena usia lanjut. Tenaga pun tidak mampu saya. Maka kata Rasul, kamu bersedekah dengan senyum. Artinya apa? Ada ketenangan, ada kesenangan kita untuk melihat nilai-nilai kebenaran di atas jagat raya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jajaran pengadilan, saya mengharapkan bahwa jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan infak dan sedekah. Kalau tidak dengan harta, tidak dengan tenaga, maka mari kita melaksanakan tugas kita dengan tekun, tugas dengan sebaik-baiknya, dan itulah yang akan pasti bernilai infak dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang kita lakukan demi mengangkat kemaslahatan umat. Pekerjaan yang kita lakukan untuk mengeluarkan atau memberikan solusi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka itulah yang namanya kerja dan hasil karya yang sangat monumental. Menghilangkan atau kita menyelesaikan problem-problem kehidupan masyarakat, itu adalah karya besar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada saat dia diangkat menjadi khalifah, walaupun relatif singkat, hanya 2 tahun 137 hari, tetapi ada satu kondisi yang dia ciptakan. Kenapa? Di saat dia diangkat menjadi khalifah, ternyata keadilan di tengah-tengah masyarakat sudah hilang. Musnah harapan. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu dipikirkan bagaimana mengembalikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Maka dia menghimbau seluruh khatib setiap Jumat harus menutup khutbahnya dengan membaca ayat
inna la ya'dilu, kata-kata bahwa bagaimana innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi aidukum la'allakum tadhakkarun. Ternyata ayat ini sampai dengan sekarang, salau tidak semua, hampir semua khatib pada saat salat Jumat menjadikan ayat ini sebagai ayat penutup khutbah. Dan inilah karya dijadikan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengembalikan tataran atau nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ini karya yang monumental sekali lagi. Kalau tidak semua khatib atau hampir semua setiap Jumat pasti menjadikan ayat ini sebagai ayat penutup khutbah. Inilah karya yang monumental. Nah, kenapa Abdul Aziz menyebarkan itu? Karena untuk mengembalikan tata aturan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap di zaman Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, itu sudah hilang, musnah dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itu, jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai media informasi, apalagi sekali lagi kita bersyukur bahwa Ketua Pengadilan Tinggi untuk periode sekarang ini menciptakan karya yang sangat monumental, itu Sultra High Court TV Channel. Dengan ini kita jadikan sebagai media informasi. Tetapi dengan catatan, inja akum pasikum binaba'im fatabayanu. Semua yang kita akan ungkapkan, informasi yang kita akan keluarkan melalui channel ini, harus tabayun. Sehingga berita-berita yang keluar adalah berita yang positif, berita yang benar, bukan berita-berita yang hoax. Saya kira ini kita bersyukur kehadirat Allah. Ini adalah nikmat dan rahmat yang besar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.